Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Femi Lestari dalam acara Ngobras, Ngobrol Santai bersama DKM Masjid Al-Ihsan. Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih kasih kita kesempatan untuk bertemu di acara pada hari ini, yaitu ngobrol bersama narasumber kami, yaitu Dr. Nasrul Liza, dan ada lagi satu lagi Dr. Dio. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai program yang dalam waktu dekat ini kita akan jalankan, yaitu khitanan massal. Yang alhamdulillah di tahun ini masuk ke tahun ketiga kegiatan rutin DKM Masjid Al-Ihsan. Apa yang akan menjadi program? Mari kita tanyakan langsung kepada narasumber kita, kepada Dr. Nasrul Liza. Ya, terima kasih Mbak Femi. Selamat sore para YouTuber dan TikToker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan program dari DKM Masjid Al-Ihsan Puri Beta 1 Larangan Tangerang. Jadi program kami sebetulnya nggak jauh beda dengan masjid-masjid yang lain. Ada pelayanan, ada sosial, dan ada berbagi dengan masyarakat sekitar. Jadi dalam hal khitanan massal ini sebetulnya kami sudah menjalankan setiap tahun. Jadi udah 3 tahun berturut-turut dalam periode pengurusan kami, dan alhamdulillah pesertanya dari tahun ke tahun selalu meningkat. Bermula dari 50 orang, kemudian tahun kedua 60 orang, dan sekarang makin meningkat jadi 75 orang. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kami adalah melayani warga sekitar masjid yang kurang mampu atau duafa, yang tidak sanggup untuk berobat ke dokter atau ke rumah sakit. Di sini tempatnya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini justru banyak dari peserta, calon-calon peserta yang tidak bisa kami tampung. Kira-kira demikian Bu Femi. Oke, baik. Jadi yang tahun ini 75 peserta. Oke. Dan Apakah dalam pelayanannya kami bukan hanya dari masjid, kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Sari Asih yang saat ini didampingi oleh Dr. Dio, dan alhamdulillah Sari Asih juga menyambut program ini, dan dari Sari Asih kami juga dapat banyak bantuan berupa alat dan tenaga serta obat-obatan. Mudah-mudahan acara besok itu tidak ada hambatan, semuanya lancar dan tidak ada komplikasi. Amin. Demikian Bu Femi. Oke, baik, terima kasih Dok. Jadi dari 75 peserta itu warga sekitar ya Dok ya? Apakah ada target? Jadi target kami adalah bahwa memakmurkan masjid itu bukan hanya pelayanan dari sisi ibadahnya, tapi bagaimana kita peduli dan bermanfaat buat warga sekitar, terutama keluarga jemaah. Jadi salah satunya adalah pelayanan khitanan massal ini. Dan pada umumnya yang mendaftar adalah yang di sekitar masjid, dan tambah lagi yang Kecamatan Larangan, bahkan ada yang dari luar Larangan. Mungkin karena anak-anak yang di sekitar sini sudah banyak yang sudah kami sunat, akhirnya kami menerima anak-anak dari luar kecamatan. Oke, baik. Apakah ada klasifikasi usia atau apa, minimum usia? Jadi sebetulnya kami menghindari bius umum ya. Jadi kami tidak menerima anak-anak yang terlalu kecil. Jadi kami batasi aja 5 tahun sampai 7 tahun. Ya. Jadi kalau anak kecil itu problemnya banyak sekali. Dan yang lebih penting lagi adalah secara medis itu sebetulnya ada kalanya anak itu nggak bisa disunat. Nah, jadi itu yang kita sebut dengan kontraindikasi untuk dilakukan, bahasa kedokterannya sirkumsisi. Jadi kalau para
YouTuber atau TikToker itu bisa tahu istilah-istilah kedokteran sebelumnya, bahwa untuk penyakit-penyakit tertentu misalnya infeksi di sekitar kemaluannya, atau yang disebut dengan ada lagi hipospadi, itu nggak boleh sama sekali disunat. Karena apa? Karena ujung dari penis itu, lapisan kulitnya itu nanti akan dibutuhkan pada waktu rekonstruksi dari hipospadi itu tersebut. Jadi saya juga sudah titip sama Dr. Dio, sebelum melakukan tolong diperiksa dulu kondisinya layak atau tidak dari segi medis untuk disunat. Oke, baik, terima kasih. Kemudian waktunya kapan nih, Dok? Besok tanggal 15 Desember. Jadi kita memang sengaja timingnya itu mencari menentukan jadwalnya itu sesuai dengan anak-anak libur sekolah. Jadi biasanya kita selalu melakukannya libur di akhir tahun dan tujuannya tanpa mengganggu kegiatan belajar anak-anak. Oke, kemarin sebelum acara kegiatan dilaksanakan sudah diadakan technical meeting. Kepada orang tuanya kami juga sudah melakukan technical meeting, dan di situ ya pada umumnya ya kami memberikan edukasi kepada orang tua apa yang bakal terjadi, apa yang harus disiapkan, kemudian ya biar anak-anak ini kan sebetulnya yang paling susah itu adalah mengendalikannya. Ya termasuk tempat, kemudian meja operasinya, lightingnya kita udah siapkan beberapa hari yang lalu sebetulnya. Nggak ada orang yang nggak takut ketemu dengan suatu tindakan kedokteran. Siapapun, dokter sendiri kalau mau dia jadi pasien, itu takutnya luar biasa. Jadi bukan, apalagi itu anak-anak, apalagi yang namanya sirkumsisi itu kan ada gunting, ada pisau, alat-alat jahit, Ruangannya itu sudah sangat menakutkan. Untuk mengurangi hal-hal seperti itu, kita sengaja memisahkan antara yang dikerjakan dengan yang antri menunggu giliran. Jadi biar mereka tidak mendengar kalau ada teriakan-teriakan. Itu secara psikologis sangat menakutkan, mempengaruhi anak-anak yang belum disunat gitu. Jadi benar-benar terpisah antara yang menunggu giliran dipanggil dengan tempat tindakan. Kemudian kami juga ingin memberikan suatu reward buat anak-anak bahwa setelah pelaksanaannya, si anak itu juga kami siapkan ada foto booth di sini. Mereka buat kenangan buat mereka untuk di hari-hari tuanya nanti, bahwa dia disunat di Masjid Al-Ihsan dan bekerja sama dengan Rumah Sakit Sari Asih gitu. Kemudian antara lain yang kami berikan ya sarung, alat-alat tulis, bingkisan-bingkisan lain, dan uang amplop skadernya ya. Jadi tergantung dana yang terkumpul. Jadi semuanya itu hampir sebagian besar dana yang kami kumpulkan berasal dari jamaah masjid. Dan yang lebih ini lagi ya, respon dari warga luar biasa. Jadi coba kita bayangkan kalau mereka itu minta dokter di luar misalnya, minimal 1 juta melayang itu. Jadi alhamdulillah kita bisa mengatasi hal-hal yang seperti itu, dan semua tindakan, selama tindakan itu diawasi oleh dokter. Yang ngawasin bisa dokter spesialis dan dokter umum, dan dibantu oleh para medis dan tenaga-tenaga administrasi lainnya. Alhamdulillah ya, jumlah dengan total 75 anak kerjasama dengan rumah sakit dan semua gratis. Gratis, ya alhamdulillah. Jadi amal itu kita bagi antara masjid dan rumah sakit. Ya. Mudah-mudahan Allah menerima amalan tersebut. Amin. Amin. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, saya coba ke Dr. Dio ya. Bagaimana tanggapan dari pihak rumah sakit setelah ini kita sudah berjalan selama 3 tahun ini, sehingga bisa kerjasamanya semakin lama gitu ya?
Ya, sebelumnya terima kasih banyak Dokter Nasrul selaku DKM ya dok ya dari masjid, dan juga Mbak Femi. Saya mewakili dari Rumah Sakit Sehari-Asi Ciledug sebenarnya juga mau mengucapkan terima kasih banyak ini sudah dipercaya selama 3 tahun ya kita Ya, 3 tahun. bekerja sama mencoba memberikan pengabdian ya, salah satu bentuk pengabdian rumah sakit ini dok. Dan juga ladang amal dari sumber daya manusia di Rumah Sakit Sehari-Asi Ciledug. Kita sangat-sangat excited dok, sangat antusias. Semoga acaranya sirkumsisi massal ini akan berjalan insya Allah lancar seperti tahun-tahun sebelumnya. Amin, ya. amin. Amin. Dengan walaupun bertambahnya peserta, semoga tidak membuat acara ini menjadi terhambat, anak-anak dipercepat sehingga mungkin nanti komplikasi jadi lebih banyak, ya semoga tidak terjadi seperti itu ya. Kita insya Allah mempersiapkan juga sumber daya manusia yang lebih banyak, SDM lebih banyak untuk menampung peserta yang lebih banyak ini supaya insya Allah tidak terlalu lama jadinya acaranya. Ya, dari 75 peserta ini, kira-kira tim medis yang dibutuhkan itu supaya efektif itu dan tidak terburu-buru juga, tidak lama-lama juga, itu berapa banyak dok? Kita semaksimal mungkin ya Mbak Femi ya. Kita dikabarkan, terima kasih banyak juga kepada DKM sudah menyediakan 12 bed ya, 12 bed. Jadi semoga nanti kita akan mengisi seluruh bednya 12-12-nya. Jadi akan ada 12 operator yang nanti setiap operator yang akan melaksanakan sunat sirkumsisi akan dibantu oleh minimal 1 orang dari kooperator atau asisten. Ya, jadi minimal berarti ada 24, semoga lebih karena nanti akan ada petugas yang berjaga di bagian apotik sementara untuk membagikan obat dan juga ada yang sterilisasi alat gitu. Oke. Saya pengen tahu biasanya sebelum sunat itu persiapannya apa saja dok yang harus peserta siapkan dari rumah? Ya. Untuk persiapan sebelumnya juga sudah dijelaskan ya dok pada saat technical meeting kepada orang tua. Jadi sebenarnya untuk persiapan pastikan anak-anak ini dalam kondisi yang sehat semaksimal mungkin. Jadi saya sarankan kalau bisa sebelum acara jangan terlalu banyak keluar karena saat ini lagi musim penyakit, banyak sekali penyakit ispa dan lain-lain. Jadi kalau bisa pasien datang tidak demam, tidak batuk, tidak sakit. Nah itu yang pertama ya. Jadi kondisinya sehat ketika mau dilaksanakan sunatan ya. Yang kedua kita sarankan untuk mandi bersih ya, untuk biar bersih pada saat nanti melaksanakan tindakan juga bersih ya. Jadi untuk pembersihan dari alat kelamin tidak terlalu lama ya. Dan yang ketiga jangan lupa untuk dipersiapkan dirinya, anaknya ya, karena ya kita tahulah namanya anak-anak kan susah, ada beberapa yang susah kooperatif. Jadi kita minta untuk ibunya memberikan sugesti atau memberikan edukasi supaya anaknya tenang. Semoga nanti pada saat sirkumsisi bisa lancar, tidak ada anak-anak yang memberontak ya dok ya, kan kalau memberontak bisa jadi lama. Persiapannya itu saja. Kalau untuk hitanan massal itu apa sih teknisnya? Apakah yang laser atau apa istilahnya lah? Beberapa ya? Berapa? Nah, yang nanti kita akan jalankan itu teknisnya seperti apa? Secara teknologi sudah banyak cara-cara untuk sirkumsisi ini. Tapi yang pada umumnya kita lakukan adalah standar yang apa namanya persis seperti pendidikan bedah gitu. Jadi sirkumsisi yang klasik, tapi ada beberapa nanti yang memakai kauter ya. Jadi sehingga pekerjaannya lebih cepat dan kombinasi sebetulnya yang kita lakukan. Dan alhamdulillahnya karena kita bekerja sama dengan rumah sakit, kalau terjadi sesuatu langsung kita bawa ke rumah sakit dan jaraknya dari sini sangat dekat. Jadi para orang tua nggak usah khawatir bahwa ada jaminan rumah sakit untuk penanganan kalau terjadi sesuatu. Sebetulnya tidak kita inginkan, tapi kita sudah siap untuk pada kondisi-kondisi seperti itu. Betul. Biasanya recovery-nya itu berapa lama dok? Kita mengikuti dengan penyembuhan luka ya Mbak Femi ya. Jadi pada umumnya kalau misalkan tidak terjadi infeksi normal, penyembuhan lukanya sesuai dengan yang diinginkan, luka itu bisa sembuh sekitar 5-7 hari. Nanti untuk selanjutnya fase remodeling dan proliferasi itu bisa berlangsung sebulan atau lebih. Jadi 5-7 hari kita harapkan sudah tidak sakit ya. Nah, untuk selanjutnya penyembuhan luka dilanjutkan untuk fase remodeling. Tapi memang kita tidak menginginkan, namun apabila terjadi komplikasi, Mbak Femi dokter, misalkan terjadi infeksi, bisa jadi penyembuhan luka ini jadi lebih lama.
Makanya nanti kita akan edukasi benar-benar orang tua terutama di rumah untuk bisa merawat luka dengan baik agar komplikasi seperti infeksi itu bisa ditekan. Seperti itu. Mengingat kegiatan ini cukup besar ya dok, pasti dananya juga kan tidak kecil. Sumbernya dari mana saja tuh dok? Ya sebetulnya dari dulu dan sampai sekarang pun sumber dana itu selalu kami berikan kesempatan buat jemaah untuk berbagi gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disumbangkan oleh jemaah menjadi amal soleh buat beliau-beliau itu. Dan tidak lupa juga kami juga dari pengurus membantu masalah pendanaan. Dan alhamdulillah dana itu alhamdulillah tetap ada gitu ya. Jadi sampai saat sekarang masalah pendanaan alhamdulillah sudah bisa kita atasi. Alhamdulillah. Ternyata banyak juga jamaah yang ikut terlibat di sini ya. Karena memang kegiatan sosial itu memang dari jamaah untuk jamaah juga. Jamaah, ya. Ya, kita hanya mengelola. Alhamdulillah barokallah. Kemudian maaf ke dokter Dio lagi. Biasanya kalau misalnya ada anak-anak itu kan ada yang anak berkebutuhan khusus juga ya dok. Baik. Apakah bisa mengikuti di kegiatan seperti ini atau memang ada perawatan khusus? Jadi sebenarnya ini sama untuk semua anak ya Mbak Femi. Tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit oleh Dr. Nasrul. Tetap kita akan melakukan pemeriksaan fisik dulu, betul. Karena memang untuk beberapa anak berkebutuhan khusus ya banyak beberapa penyakit atau sindroma yang mungkin salah satu gejalanya atau salah satu bagiannya adalah kelainan pada alat kelaminnya. Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Dr. Nasrul beberapa kondisi seperti hipospadia atau epispadia atau intinya lubang keluarnya kemih itu nggak ada di ujung, adanya di atas atau di bawah. Nah hal-hal seperti itu merupakan kontraindikasi. Ya kontraindikasi itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan, kontraindikasi absolut. Nah itu kita edukasi ke orang tua bahwa tidak bisa dilakukan sirkumsisi karena harus dilakukan rekonstruksi terlebih dahulu untuk membenarkan supaya lubangnya itu adanya di tempat yang benar. Dan itu sudah dijelaskan tidak bisa dilakukan oleh dokter umum ya dok ya. Nanti akan di-refer untuk dilakukan operasi oleh dokter spesialis. Dengan jumlah peserta ini biasanya butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan? Sebetulnya masing-masing meja kan tadi kan satu operator ya. Jadi kalau rata-rata dengan 75 peserta, meja ada 12, jadi kira-kira satu mejanya 6 pasien. 6 atau 7 ya, dok. Jadi target kita sebelum sholat zuhur itu udah selesai. Karena mereka ini sudah pengalaman sekali ya. Jadi sirkulasi dari pekerjaan, kemudian pencucian alat, kemudian steril alat, dan diawali dengan pencatatan. Mereka itu udah rapi banget kerjanya. Dan memang ya, itu kerja mereka sehari-hari sebetulnya. Baik, terima kasih atas kehadirannya Dr. Nasrul Riza dan Dr. Dio. Mudah-mudahan acara kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Dan Allah kasih kemudahan untuk kita semua dan bisa menjadi penyemangat untuk kita baik panitia maupun para donatur dan jamaah yang terlibat dan bisa bermanfaat untuk semakin banyak jamaah untuk kita. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.